Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 11 hingga tanggal 17 November 2024. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bacaan ini cocok untuk asmara kamu ya. Tergantung, boleh diperhatikan nanti di bagian mananya. Disesuaikan aja ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Scorpio, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan-bacaan Lexi beberapa bulan terakhir. Saya tidak pernah muncul, memang sengaja ya. Silence mode khusus untuk menenangkan hati dan pikiran, healing, dan semoga kedepannya uh, MLexi tidak ada hambatan-hambatan lagi dan semoga bisa membantu teman-teman Scorpio dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kembali buat teman-teman Scorpio yang senantiasa hadir di channel MLexi. Semoga kalian diberikan rezeki, keberlimpahan, kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, saya mulai dari oracle-nya. Dan seperti biasa saya ingatkan ya, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok. Juga jangan diambil pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, lebih tepatnya jangan diambil hati gitu ya. Oke. Untuk Scorpio ada Blessed, ada TikTok, dan juga Breath. Ya, untuk Blessed ini mungkin kamu ngerasa sekarang ini diberkati, ada anugerah, ada rezeki, kesehatan yang dihadirkan oleh semesta, dipersembahkan oleh semesta terhadap kamu. Dan mungkin beberapa di antara kamu ada yang berusia 22 tahun, 30 atau 29 ya. Dan kamu-kamu yang mendapatkan yang memperoleh umur ini merasa terberkati, ada berkat yang mengalir di dalam kehidupan karir ataupun asmara kamu. Ada TikTok. Tetapi ada beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada timing. Ada waktu yang mungkin kamu kejar atau waspada, atau mungkin kamu sekarang lagi menghitung-hitung waktu nih. Aduh, tinggal 30 hari lagi atau mungkin 22 hari lagi ya, atau bisa jadi 3 hari lagi ya. Ini kalau ilmu numerical 30 itu jadi 3, 22 itu jadi 4. Mungkin 4 hari lagi akan ada interview, akan ada perjalanan, atau mungkin kamu akan mendapatkan reward, kamu akan merayakan ulang tahun kamu gitu ya. Oh ya, sebelumnya juga untuk teman-teman Scorpio ya, selamat ulang tahun buat kalian karena ini bulan Scorpio. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan kebahagiaan dan keberlimpahan. Semoga impian-impiannya terwujud ya. Amin. Oke, breathe. Iya, bernafas lega. Akhirnya kamu di sini bisa bernafas dengan lega. Mungkin di sini kamu deg-degan menghadapi situasi atau kondisi tertentu ya. Kalau kita mau di interview kan pasti ada deg-degan. Apa nanti yang akan ditanyain? Terus, oh ini menjelang ulang tahunku, mereka teman-teman aku bakalan kasih aku surprise apa ya? Mungkin kamu di sini deg-degan nih. Tapi di sini pada akhirnya kamu akan bernafas dengan lega. Ada breath, akan ada revelation, self revelation. Oke, saya buka untuk kartunya ya, untuk Scorpio. Ada the Empress, Six of Cups, Nine of Wands, Four of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Swords, Five of Cups, the Emperor, dan juga Ten of Wands. Wow, saya nggak ngerti kenapa ada di sini Five of Cups. Kenapa kamu ngerasa terbebani ya, atau ngerasa ini nggak bersemangat? Ada perasaan nggak bersemangat ini di sini untuk beberapa di antara kamu, mungkin karena dihadapkan pada suatu situasi kondisi yang nggak sesuai dengan harapan kamu. Ada beberapa di antara kamu dihadapkan pada tantangan
kondisi yang membuat hati dan pikiran kamu pening, ribet ya, ribet. Ada kondisi yang ribet, kamu melihat kondisi itu kok rasa-rasanya kok ngerasa ribet, ribet ya gitu. Ya, atau bisa jadi ini orang lain yang menimbulkan pandangan kamu. Kamu memandang orang lain itu kok hidupnya itu, kok cara dia menjalani hidup kok ribet ya. Mungkin kamu sedang mengobservasi atau menganalisis seseorang dari gaya hidupnya, cara dia berpakaian. Kamu mengobservasi ribet banget ini orang gitu. Saya entah kenapa saya ngerasa di sini kamu dealing dengan seseorang, partner sih, bisa jadi pasangan ataupun teman kerja gitu ya. Kamu ngerasa dia itu ribet di dalam ngerjain apa-apa, berpakaian, ngejalanin hidup, memandang hidup itu ribet. Jadi ini yang bikin kamu pening. Jalan sama dia bikin pening, bikin males lah gitu. Jadi nggak semangat, yang tadinya semangat jadi nggak semangat. Tapi di sini saya ngelihat kamu berusaha untuk bersabar. Ya, kadang ada hubungan yang gimana ya, up and down, dan di sini saya ngerasa ketika kamu males, pening, kamu berusaha menenangkan hati dan pikiran kamu, udah tenang-tenang gitu ya. Ada hubungan yang berantem juga di sini, udah bertengkar, habis itu balikan lagi. Tapi lama-lama kerasa hubungan ini sangat membebani. Partnership di sini sangat membebani ya. Saya ngerasa kamu ngerasa kok rasa-rasanya makin dijalani kok makin berat ya gitu. Oke, saya buka untuk klarifikasinya ya. Untuk Scorpio, ada The Hermit, Nine of Pentacles, dan juga Temperance. Nah, di sini saya ngerasa bahwa kamu sadar penuh bahwa hubungan partnership yang dijalin di sini itu nggak bisa instan. Ya, kudu harus ada proses. Berkarir juga begitu ya kan, ada proses di sana. Ketika kita memulai suatu pekerjaan yang baru, harus ada adaptasi kan. Kita pelajari pekerjaan itu, kita dalami, kita kenali, lalu kita temukan di sana seberapa persen kecocokan atau ketidakcocokannya. Kadangkala mencocokkan dua insan ini ya, atau pribadi kita dengan pekerjaan, kudu harus melibatkan cinta di sana, affection. Kalau tidak ada cinta ya pasti kan kita akan depak itu kan, bidang tertentu. Partnership juga seperti itu, bahkan di dalam berpacaran juga ya, menjalin hubungan juga seperti itu. Kalau lama-kelamaan kita ngerasa vibrasi kita semakin redup bersama seseorang, kita bakalan keluar dari situ ya kan. Dari sini kamu masih ada temperance, saya ngelihat kamu masih berusaha untuk menyeimbangkan energi kamu, masih belajar untuk menyesuaikan. Kamu nggak langsung cut keluar, enggak. Oke, untuk Six of Cups, ada Queen of Cups, Page of Wands, dan juga Two of Swords. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang menjalin hubungan, atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu ya, mengerjakan suatu pekerjaan itu tadinya berhenti, habis itu lanjut, berhenti, lanjut. Ada keraguan pada diri sendiri, pada partnership. Ada sebenarnya semangat sih di sana yang tumbuh ya, ada rasa cinta yang tumbuh di sana, tapi di sisi lain kamu meragukan diri kamu atau ini partner kamu ini tadi ya. Salah satu di antara kamu ada yang ngerasa lebih banyak memberi, berkorban. Ya, sangat sensitif ini orangnya. Lebih banyak memberi perhatian, pengorbanan dibandingkan satu lagi gitu. Jadi ngerasa nggak balance. Harusnya kan kalau misalnya aku memberi 50%, kamu kasih aku 50% dong gitu ya. Take and give ya kan. Masa aku yang lebih banyak memberi. Nah, itu nggak enak.
Oke, untuk Nine of Wands ada the World, Eight of Pentacles, dan juga the Moon. Ya, hal itu sepertinya yang membuat kamu jadi meragukan apakah partnership ini bakalan berlangsung lama atau enggak. Ya, saya ingatkan kembali ya, partnership di sini itu bisa pekerjaan, hubungan kerja sama kamu dengan kolega kamu, dengan perusahaan, atau bisa jadi dengan pasangan kamu ya. Jadi ini bisa untuk semuanya. Oke, ada the world. Beberapa di antara kamu ada yang melakukan perjalanan, bisa jadi antar kota atau antar negara. Dan untuk melakukan perjalanan ini kamu kerja keras. Kamu menabung di sini, ngumpulin duit gitu. Tapi ada the moon ya. Mungkin ada pengorbanan kerja keras kamu itu seperti nggak dihargai di sini. Ini yang buat kamu kadang seperti disappointed ya. Kayak kesel gitu. Kayak nggak dihargai. Padahal aku capek kerja nih, aku udah berkorban nih gitu. Ya, dan pada akhirnya kamu jadi meragukan partnership kamu tadi itu. Bakalan berlangsung lama apa enggak? Kamu yang kerja di suatu perusahaan yang merasakan perasaan seperti ini, mungkin kamu meragukan diri kamu bakalan kerja di sana dalam waktu yang lama atau enggak gitu. Tapi di sini untuk Nine of Wands ya, kalau misalnya terus dijalani ini bisa berhasil sebenarnya ya. Namanya kalau ini sesuatu yang baru yang kamu jalani, ini penyesuaian. Oke, kita lihat dulu ya untuk presentnya di bagian tengah ini. Saya bagi menjadi 3 ya, ini untuk past, present, sama future. Jadi future ini prediksi untuk masa depan, apa kira-kira kemungkinan yang terjadi atau seperti apa bentuk energi kamu di minggu ini. Untuk Scorpio. Oke, untuk Four of Pentacles ya, ada Three of Pentacles, ada Four of Wands, dan juga Six of Wands. Ya. Three of Pentacles, kerjasama, kualitas, lebih penting daripada kuantitas ya kan. Di dalam berteman, menjalin hubungan, atau bekerja juga sepertinya kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Take and give. Ya, dan sharing itu penting. Dan prinsip take and give itu perlu ya, apalagi di dalam suatu hubungan ya kan, pertemanan, hubungan relationship, ataupun di dunia kerja harus adalah take and give ya kan. Kamu harus bekerja sesuai dengan job desk-nya kamu. Kalau kamu ngerjain semua ya namanya orang lain yang punya usaha, ya nggak apa-apa kamu kerjain, tapi gajinya tetap segitu kan gitu. Nah itu perlu harus dipelajari lagi. Kalau kamu ngerasa kamu udah melakukan kewajiban kamu, ya udah cukup segitu gitu kan. Oke, Four of Wands, ada kebahagiaan, ada juga Six of Wands, ada freedom, kebebasan, ada kerjasama. Sepertinya beberapa di antara kamu dealing juga nih dengan partnership yang bisa diajak kerjasama, seperti keluarga. Tapi di sisi lain ada Four of Pentacles, kekhawatiran. Nggak tahu nih, kekhawatiran ini seperti belum lepas semuanya gitu. Ya energinya belum keluar semua, ada keraguan pada diri sendiri. Kalau ini kamu dengan seseorang, hubungan relationship, bisa jadi kamu masih ragu apakah secara finansial kamu bisa terus berlanjut dengan seseorang apa enggak. Kadang kan di dalam menjalin suatu hubungan itu kan finansial itu adalah media ya. Kalau enggak uangnya belum secure, mana bisa menikah langsung. Mana bisa bangun rumah, mana bisa langsung menikah ya kan. Nah, oke. Kita lanjut ke Seven of Pentacles, ada King of Wands, the Tower, dan juga ada Two of Swords. Ya, muncul lagi Two of Swords di sini. Ya, tadi balik lagi yang mengulang memori yang lama. Beberapa di antara kamu mungkin mengulang memori yang lama, atau yang tadinya berantem balik lagi. Tadinya kamu udah tinggalin pekerjaan kamu, ulang lagi. Dikerjain kembali gitu ya kan. Kamu tadinya
aktif di misalnya di FB Pro gitu ya, udah ditinggalin aktif lagi sesekali. Ada juga The Tower. Sepertinya di sini kudu harus ada uh, self awareness untuk Scorpio nih. Kalau misalnya bagi kamu sudah ada pertanda ya di dalam partnership yang melibatkan diri kamu ini nih, baik ini organisasi, perusahaan, lingkungan tempat tinggal, ataupun hubungan relationship asmara. Kalau kamu sudah memperoleh pertanda-pertanda di awal bahwa ini kayaknya nggak sehat deh, ini kayaknya nggak baik deh gitu ya. Mungkin ini perlu kamu uh, waspadai ya, perlu dipelajari lebih dalam lagi suara hati itu tadi, karena ada the tower. Kalau kamu tidak peka terhadap petunjuk pertanda-pertanda itu, the tower ini bisa runtuh. Ya, jadi ada pertanda misalnya sudah ada pertanda dah hadir di dalam kehidupan uh, bisnis yang kamu jalankan. Misalnya kamu lagi nanam tanaman nih gitu. Ini kudu harus disiram loh. Ini daunnya udah kering. Misalnya kamu lihat daunnya udah kering gitu ya. Kamu seperti sudah ada kata hati yang berbicara dari dalam, kudu harus disiram ini kayaknya. Kudu harus diperhatikan ini kondisinya. Kayaknya ada nih pupuk atau campuran-campuran lain yang harus dipelajari lagi. Ada mungkin yang harus dikurangi atau ditambahi gitu ya. Tapi bisa jadi kamu abaikan ya, karena kamu excited dengan beberapa hal yang lain. Nah, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, lantas ini jadi busuk semua. Ya, menjadi momentum yang sangat nge-shock kan, membuat kita shock. Nah, The Tower ini kan kena petir ya, shock. Akhirnya dia shock. Ini terjadi karena apa? Tidak peka terhadap kata hati, panggilan hati, seperti itu. Oke, untuk Five of Swords-nya ada Hangman dan The Magician, ada Five of Cups, siap. Ada kekecewaan. Fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu nggak puas, kecewa, kesel. Sementara kamu mengabaikan jadinya yang di tangan kamu. Ini kan dia fokus melihat ke bawah ya yang jatuh, padahal dia masih punya dua nih di tangan. Jadi ada baiknya yang fokus pada ada yang di tangan aja gitu ya kan. Karena di sini dia sebenarnya adalah sosok the magician, intelektual gitu. Dia sosok yang smart. Tapi kalau tidak memperhatikan peluang-peluang yang ada, maka dia bisa kehilangan semua peluang yang ada di sini nih. Ya. Kadang kan di dalam menjalin suatu hubungan, sebenarnya sudah ada pertanda. Kalau kamu ngejalani sama si Anu ini nih, terus-terusan jalan sama dia, yang ada nanti hidupmu makin stagnan, berantem mulu, makin toksik. Sementara ada peluang-peluang lain di tempat lain di mana kamu bisa mencari yang lebih baik lagi, yang lebih cocok lagi sama kamu. Atau sebaiknya deh kamu healing, bener-bener healing dulu gitu ya kan. Jangan kamu belum 100% healing, kamu udah memasuki hubungan yang baru nih. Energi yang lama, yang toksik, yang kemarin-kemarin masih ikut nih, terikut di hubungan yang baru. Terakhir ya, itu dia, toxic kuadrat jadinya ya kan. Oke, jadi makin pusing kan, yang ada kita yang ya jadi makin terbebani seperti itu di sini. Oke. Saya klarifikasikan untuk prediksi masa depannya ya. Untuk Five of Cups-nya ada King of Cups, ada Seven of Wands, dan juga Page of Wands. Ya, ada antusias di awalnya ya. Saya entah kenapa di sini ada antusias sebenarnya. Ada juga kemampuan untuk mewujudkan rasa antusias tadi. Mungkin di awal kamu antusias banget ngerjain suatu pekerjaan, antusias banget ngejalin hubungan sama seseorang, antusias banget jalan-jalan gitu ya kan. Tapi setelah udah dijalanin
kok jadi begini gitu. Nggak semangat dia, males gitu ya. Ada sesuatu hal yang nyakitin hati atau mungkin merugikan, dan itu yang jadi terus terngiang-ngiang di pikiran, itu yang menjadi fokus kamu ya. Sangat sensitif sih orangnya, sangat grounded. Ada King of Cups ini energi kamu ya, sangat sensitif. Mungkin kamu dealing di sini dengan energi Sagittarius, Aries, Leo. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Ya, oke. Untuk the Emperor ada Five of Cups, King of Wands, dan juga Nine of Cups. Ya, sebenarnya menyenangkan banget ada the Emperor nih. Sosok yang memiliki superiority, memiliki kemampuan mengatur, memiliki kedudukan. Tetapi Emperor ini dia nggak akan duduk di singgasana kalau tidak ada yang nge-support dia kan, yang nggak ada yang memvoting dia. Dia sosok yang sangat kreatif, tapi menjadi kreatif juga tidak menjamin kesuksesan. Makanya suatu pemerintahan atau kerajaan bisa runtuh kalau tidak ada tatanan yang bagus di dalam. Nggak ada struktur yang bagus di dalam menjalin suatu hubungan, membangun suatu usaha juga seperti itu. Kalau tidak ada tatanan disiplin organisasi yang bagus kita susun di sana, maka itu bisa runtuh. Makanya kalau kita misalnya bertanam-tanaman, bahkan bertanam-tanaman pun kan ada step-stepnya ya. Kudu harus ada aturan-aturannya ya kan. Nggak asal ditanam, asal campur-campur aja semua obatnya, nanti sama aja kayak buang-buang uang gitu ya kan. Ya. Menjalin hubungan dengan seseorang juga seperti itu ya. Jangan asal jalan aja gitu ya kan. Habis uang sekian-sekian, ternyata si anunya itu bukan sosok yang baik, toksik. Padahal udah habis waktu, habis tenaga, habis uang. Sia-sia, padahal di awal kamu udah dikasih petunjuk nih, pertanda tadi gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, kamu di sini sebenarnya udah dua-dua hati. Ada beberapa di antara kamu nih udah dua hati balikan, tapi ya balik lagi gitu, nggak tahu kenapa balik lagi. Lucu juga ya. Ya, tapi yang namanya ya manusia kan belajar ya. Kadang kan dia kudu harus sampai 4 kali dulu baru dia melihat itu dengan jelas. Oke, untuk Ten of Wands ada Three of Cups, Nine of Pentacles, dan juga the Emperor. Yap, di sini the Emperor, di sini juga the Emperor. Wow, beban the Emperor ini besar banget, ada tanggung jawab yang mungkin menjadi beban di pundak kamu ya. Mungkin orang-orang di sekitar menganggap bahwa iya, kamulah the emperor-nya, kamulah rajanya. Harusnya tanggung jawab dong. Harusnya bisa menunjukkan contoh dong, gitu ya. Buktikan dong kalau kamu itu adalah sosok emperor gitu. Oke, ada Nine of Pentacles. Ya, Nine of Pentacles. Sebenarnya ini adalah sosok yang ini ya, dianugerahi keberlimpahan rezeki. Kalaupun kita dianugerahi keberlimpahan rezeki, tapi kalau pengeluaran ini udah melebihi dari budget kan sama aja, tetap kita akan merasa beban itu ya. Ya, nah, Three of Cups. Ada celebration, ada gossip juga. Mungkin untuk beberapa di antara Scorpio ini kudu harus mengeliminasi ini. Gosip nih, atau menghindarkan diri dari gosip-gosip ya. Karena kalau kita udah nimbrung nih, satu kelompok, satu perkumpulan orang-orang yang suka ngegosip-gosip, kita nimbrung di situ, kita jadi ikutan ngegosipin juga ya kan. Nah, gosip-gosipin orang ini energinya negatif. Yang tadinya kita bisa enggak memikirkan hal-hal yang baik, jadi kepikiran ke situ terus. Kita mikirin orang lain, diri kita enggak kita pikirkan kan gitu ya.
Ya, lebih bagus fokus terhadap diri sendiri aja ya kan, ada The Emperor nih. Soalnya ada banyak juga beban yang harus kamu pikul, harus kamu selesaikan. Oke, saya buka di sini untuk oracle afirmasinya ya. Kira-kira apa pesan-pesan dari semesta untuk kamu? Apa bentuk afirmasi yang mungkin membantu kamu mengaktifkan energi positif kamu selama menjalani hari-hari kamu seminggu ini? Tuh Scorpio. Ada kok jadi lari ke instruction. ini saya nggak sengaja loh, dan nggak sadar juga ini instruction kok ini bisa sampai ke sini. Oke. Suatu yang aneh ya. Tapi ini bisa jadi suatu pertanda juga ini guys. Ya, ada meditation. Mungkin kamu perlu juga satu hal yang harus kamu lakukan adalah bermeditasi, berdoa ya. Archangel Uriel. Oke, saya baca. Archangel Uriel works on the ruby ray which is made up of purple and gold. It is the ray of wisdom and spirituality. You are blessed to attract this angel card, for he will bring you serenity, love, tranquility, and peace. You, in your turn, are invited to spread these beautiful qualities to others. Connecting with Archangel Uriel will enable you to aspire to oneness with all humanity. This is a high state of grace which will bring you freedom and joy. Visualize yourself in a purple and golden cloak and invoke Archangel Uriel's help to raise your consciousness. Affirmation: I'm one with everyone in peace and serenity. Mungkin kamu di sini ngerasa sedikit terganggu ya dengan omongan orang lain, dengan media sosial bisa jadi, atau dengan rumor-rumor yang kamu dengar. Kamu mungkin terganggu dengan partnership kamu yang toksik, yang selalu membuat kamu pusing. Mungkin ini adalah saatnya kamu memposisikan diri kamu mencari ketenangan batin. Perlu di sini sepertinya bagi kamu untuk serenity ya, me time, dan ini akan ngebantu kamu menemukan kedamaian hati dan pikiran. Jadi yang tadinya pening-pening, yang tadinya banyak beban, kamu belum bisa melihat jelas hubungan kamu dengan seseorang, kamu belum bisa melihat jelas sifat seseorang itu aslinya baik apa enggak. Dengan memposisikan diri kamu, menarik diri kamu nih, me time, kamu melihat dari kejauhan, kamu akan bisa melihat dengan jelas. Nah, untuk masalah finansial di sini, ya, di sini spiritual guidance kamu berkata bahwa kamu mengattract, kamu menarik berkat. Nah, di sini ada berkat ya kan? You are blessed to attract this angel card. Archangel Uriel itu adalah spiritual guidance yang dia itu khusus untuk keuangan ya, finansial. Ariel. Makanya kalau orang pengen diberkati keberlimpahan rezeki, biasanya mereka akan meminta bantuan dari Archangel Ariel. Ini Ariel. Supaya dia ngebantu berdoa pada Tuhan pencipta semesta. Dia sebenarnya bukan dia yang mengabulkannya, tapi dia membantu mendoakan kamu gitu. Ibarat kamu minta tolong sama Archangel Ariel, dan Archangel Ariel itu berdoa langsung sama Tuhan. Ya, itu ya. Kalau zaman-zaman Yunani dulu ada itu Ariel, ada Michael. Nah, kalau Michael itu perlindungan. Kalau kita meminta perlindungan dari Tuhan semesta, kita minta bantuannya dari Michael supaya sampaikan sama Tuhan, supaya lebih cepat dia nyampenya. Ibarat seperti itu ya. Nah, ini dia.
Yang kamu dapat adalah exchange Ariel. Jika kamu ngerasa rezeki kamu agak mandek atau kamu khawatir dengan keuangan kamu karena ada kebutuhan lain yang harus kamu penuhi, mungkin kamu perlu nih terkoneksi dengan Archangel Ariel yang akan ngebantu mendoakan kamu supaya kamu semakin diperkaya finansialnya, semakin didekatkan dengan berkah-berkah yang berlimpah. Yeah, this is a high state of grace which will bring you freedom and joy. Kalau kita punya banyak uang, otomatis ya, kita bisa melakukan banyak hal. Melakukan perjalanan keliling dunia. Di sini saya melihat ada beberapa di antara kamu yang suka traveling, ya mencari edukasi, wawasan, pengalaman lewat perjalanan. Visualisasikan saja diri kamu dengan warna ungu atau golden cloak untuk menangkap radiasi bantuan si Archangel Ariel tadi, warna ungu. Kalau bisa ada itu batu-batu ungu ya, seperti ini nih saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini nih, batu ametis. Ini warna ungu. Dan juga golden clock itu seperti tiger eye ya. Ya, warnanya seperti ini nih, seperti warna kutek saya ya. Ini invok. Invok itu seperti memohon bantuan si Archangel Ariel tadi, menyampaikan permohonan kamu itu langsung kepada pencipta semesta. Jadi dia lebih mengena gitu ya kan. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.